Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar, NIM 1930202272. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian desain pembelajaran interaksional design. Herbert Simon, Dick and Carey 2006 mengartikan desain sebagai proses pemecahan masalah. Tujuan sebuah desain adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi yang tersedia. Kemudian Jetschny 1992 menjelaskan bahwa desain pembelajaran disusun untuk membantu proses belajar siswa, di mana proses belajar itu memiliki tahapan segera dan tahapan jangka panjang. Dan kemudian Gentry 1994 yang berpendapat bahwa desain pembelajaran berkenaan dengan proses menentukan tujuan pembelajaran, strategi dan teknik untuk mencapai tujuan, serta merancang media yang dapat digunakan untuk efektivitas pencapaian tujuan. Kemudian sedangkan para ahli dalam bidang perencanaan merumuskan desain dengan definisi bahwa desain adalah salah satu aspek dari proses pengembangan yang terdiri dari 6 fase. Untuk mengembangkan berbagai bentuk atau aktivitas baru yang dianalisis sebagai proses yang terdiri dari 6 karakteristik yang saling berhubungan, yaitu yang pertama research atau analisis, yang kedua desain atau sintesisi, yang ketiga produksi atau formasi, yang keempat distribusi atau penyebaran, yang kelima utilisasi atau kinerja, dan yang keenam eliminasi atau penghentian. Dalam mendesain pembelajaran harus diawali dengan studi kebutuhan, need assessment, sebab berkenaan dengan upaya untuk memecahkan persoalan yang berkaitan dengan proses pembelajaran siswa dalam mempelajari suatu bahan atau materi pelajaran. Kemudian materi yang kedua yaitu sifat-sifat model desain pembelajaran. Antara lain sifat-sifatnya yaitu yang pertama berorientasi pada peserta didik, yang terbagi menjadi 3 yaitu karakteristik umum, kemudian kemampuan awal atau prasyarat, dan kemudian gaya belajar. Dan sifat yang kedua yaitu alur berpikir sistematik, dan sifat yang ketiga empiris dan berulang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hafizo, NIM 1930202286. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah disampaikan oleh saudara Umar, yaitu C. Model-model desain pembelajaran. Beberapa model desain sistem pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah model BRICS. Pengembangan instruksional model BRICS ini berorientasi pada rancangan sistem dengan sasaran guru yang akan bekerja sebagai perancang kegiatan instruksional maupun tim pengembang instruksional yang anggotanya meliputi guru, administrator, ahli bidang studi, ahli evaluasi, ahli media, dan perancang instruksional. Model pengembangan instruksional BRICS ini bersandarkan pada prinsip keselarasan antara lain A. Tujuan yang akan dicapai, strategi untuk mencapainya, evaluasi keberhasilannya, yang dalam bahasa sehari-hari yang dapat dinyatakan bentuk pernyataannya: 1. Mau kemana, 2. Dengan apa, 3. Bila mana sampai tujuan. Yang kedua, model Gerlach dan Ellie. Model pengembangan instruksional yang dikembangkan oleh Gerlach dan Ellie ini dimaksudkan untuk pedoman perancangan mengajar. Menurutnya, langkah-langkah dalam pengembangan instruksional terdiri dari merumuskan tujuan instruksional, menentukan isi materi pelajaran, menentukan kemampuan awal peserta didik, menentukan teknik dan strategi, pengelompokan belajar, menentukan pembagian waktu, menentukan ruang, memilih media instruksional yang sesuai, mengevaluasi hasil belajar, dan menganalisis umpan balik. Yang ketiga yaitu model CAM. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAM merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAM, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul.
Model sistem instruksional yang dikembangkan KEM ini tidak ditentukan dari komponen mana seharusnya guru memulai proses pengembangan. Mengembangkan sistem instruksional menurut KEM dari mana saja bisa, asal urutan komponen tidak diubah dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, model KEM dilihat dari kerangka sistem merupakan model yang sangat luas. Adapun komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut KEM adalah hasil yang ingin dicapai, analisis teks pelajaran, tujuan khusus belajar, aktivitas belajar, sumber belajar, layanan pendukung, evaluasi belajar, tes awal, karakteristik belajar. Nah, kesembilan komponen itu merupakan suatu siklus yang terus-menerus direvisi setelah dievaluasi, baik evaluasi sumatif maupun formatif, dan diarahkan untuk menentukan kebutuhan siswa, tujuan yang ingin dicapai, prioritas, dan berbagai kendala yang muncul. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryati, NIM 1930202297. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Siti Hafizo yang keempat, yaitu model Benetti. Model desain sistem pembelajaran dari Benetti ini berbeda dengan model KEM. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem interaksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas. Terdapat 6 tahapan dalam desain suatu program pembelajaran. Pertama, yaitu menganalisis dan merumuskan tujuan, baik tujuan pengembangan sistem maupun tujuan spesifik. Kedua, merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Ketiga, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, yakni kegiatan menginventarisasi seluruh kegiatan belajar mengajar. Keempat, merancang sistem, yaitu kegiatan menganalisis setiap sistem, menganalisis komponen, mendistribusikan dan mengatur penjadwalan. Kelima, mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem, yaitu melatih sekaligus menilai efektivitas sistem, melakukan penempatan dan melaksanakan evaluasi. Yang keenam, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Kelima, model Dick and Carey. Seperti desain model Benetti, dalam desain pembelajaran model Dick and Carey harus dimulai dengan mengidentifikasikan tujuan pembelajaran umum. Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus, yakni performance goal, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal sistem terlebih dahulu. Mengapa hal ini perlu dirumuskan? Oleh sebab rumusan kemampuan khusus harus berpijak dari kemampuan dasar atau kemampuan awal. Manakala telah dirumuskan tujuan khusus yang harus dicapai, selanjutnya dirumuskan tes dalam berbentuk criterion reference test. Artinya tes yang mengukur kemampuan penguasaan tujuan khusus. Untuk mencapai tujuan khusus, selanjutnya dikembangkan strategi pembelajaran, yaitu skenario pelaksanaan pembelajaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan secara optimal. Setelah itu, dikembangkan bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan. Langkah akhir dari desain adalah melakukan evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Keenam, model PPSI atau prosedur pengembangan sistem interaksional. Model PPSI adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perencanaan dan pelaksanaan program pengajar secara sistematis untuk dijadikan sebagai pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI terdiri dari 5 tahap, yakni pertama, merumuskan tujuan, yakni kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Ada 4 syarat dalam perumusan tujuan, yakni tujuan harus operasional, artinya tujuan yang dirumuskan harus spesifik atau dapat diukur, berbentuk hasil belajar bukan proses belajar, berbentuk perubahan tingkah laku, dan dalam setiap rumusan tujuan hanya satu bentuk tingkah laku. Kedua, mengembangkan alat evaluasi, yakni menentukan jenis tes dan menyusun item soal untuk masing-masing tujuan. Ketiga, mengembangkan kegiatan belajar mengajar, yakni merumuskan semua kemungkinan kegiatan belajar dan menyeleksi kegiatan belajar perlu ditempuh. Keempat, mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yakni merumuskan materi pelajaran. Kelima, melaksanakan program, yaitu kegiatan mengadakan prates, menyampaikan materi pelajaran, mengadakan psikotes, dan melakukan perbaikan.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.